Ayo. Ustadz, bagaimana cara mengetahui seorang itu lurus dan tidak atau tidak lurus atau tidak? Karena selain kajian langsung, saya juga sering lihat kajian lewat YouTube. Juga ketika malam hari, ketika saya lihat ada beberapa ustadz yang ilmunya bagus, kalau ngomong beberapa menggunakan dalil dan banyak memiliki beberapa pondok pesantren, tapi suka menjelekkan yang lain yang tidak satu pemahaman dengan beliau. Sedangkan bapak saya sudah sangat mengidolakan tersebut. Saya jadi bingung Tadi kalau tadi UST, ini saya jadi bingung UTS. Insya Allah. Ini gara-gara menyingkat-nyingkat nih, paham ya? Yang tadinya UST jadi UTS ini, paham ya? UTS. Mohon nasihatnya. Ya, ingat kata Imam Al-Ghazali, tak ada guru yang sempurna. Terus bagaimana? Baiknya kita ambil, buangnya kita yang buruknya kita buang. Kalau ada ustadz ilmunya bagus, kok beliau nyala-nyalain orang yang tak sama dengan beliau, ilmunya ambil, menyala-nyalakannya tak usah diambil. Ya, tak ada yang sempurna di dunia ini, teman-teman. Tak ada. Ustadz tak ada yang sempurna, pasti punya kurang juga. Pasti suatu kali terpeleset juga lidahnya. Pasti suatu kali pernah melakukan kesalahan. Lah bila kita mensortir bahwa yang kita pilih ini hanya orang yang banyak kebaikan saja, tak punya kejelekan, tidak ada dai di dunia. Nabi yang bilang kan, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam pasti punya salah. Jadi sudah, yang baik kita ambil, yang baik kita dengarkan, yang tak baik kita buang. Ciri-ciri ustadz itu lurus, ilmunya bagus apa? Pertama, selalu melandasi setiap statement atau pembahasan. Minimal dia itu membacakan dalil lah terhadap suatu permasalahan, atau teori seorang ulama lah minimal. Ayat, hadis, atau sahabat, atau teori ulama. Paham ya? Dua, dia tidak banyak, dia kalau menyampaikan Al-Quran disampaikan tafsirnya. Ya, oh ini misalkan para ulama bilang tafsirnya begini, ini begini. Dia tidak menurut dia sendiri, paham ya? Menurut saya ayat ini maksudnya begini, ini salah. Tak boleh ini. Hah? Tiga, kalau dia menyampaikan hadis, disampaikan penjelasannya, kondisi hadis, sahih atau dhaif. Karena kalau hadis dhaif tak boleh disampaikan kecuali disebutkan hadisnya dhaif. Ya. Empat, tidak terlalu banyak menyampaikan pendapat sendiri, paham ya? Menurut saya sih penyebutan kata kafir itu, menurut saya mulai kan, mulai ini. Tuh, udahlah, tak usah lanjut, bahaya. Itu ya, itu banyak tuh. Nah ini penting. Kemudian ustadz itu juga dianggap lurus, nampak dari ibadahnya, prakteknya, kesehariannya, karya-karyanya, tulisan-tulisannya, murid-muridnya, kelihatan dulu mondok di mana, serta perkataan orang banyak tentang dia. Tuh, ya. Tak ada salahnya Anda menanya kepada seseorang ustadz itu tentang ustadz lain, tak ada salah. Tapi jangan depan umum, paham ya? Khusus Japri. Ustadz, bagaimana pendapat ustadz tentang ustadz ini? Nanti jawabnya biasanya lebih detail. Assalamualaikum ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, bagaimana pendapat ustadz tentang diri saya yang serius untuk menikah, namun diri saya masih kuliah. Kuliahnya beasiswa, di mana harus diselesaikan dulu di tempat, ditambah lagi saya sedang ngabdi di masjid, padahal saya sedang hijrah, tidak pacaran. Syukron. Baicah Pemalang. Pemalang ini setelah Kendal, betul ya? Betul. Kendal, Pemalang, Tegal, betul ya? Tol baru. Kemarin saya lewat tol, ada acara di sana, masya Allah. Nggak ada yang lambat mobil di situ, paham ya? Larinya cuma 100, 120, 140 saja. Insya Allah. Gimana itu Ustaz? Saya dapat beasiswa pengen nikah, tapi harus selesai dulu. Saya juga mengabdi di masjid. Ya, masalahnya saya baru hijrah, pengen banget nikah. Bagaimana caranya itu? Nah, ini juga dilema ini. Ini balada pemuda hijrah itu kayak gini lah rasanya ini, paham ya?
Ya, saya sarankan banyak yang sudah hijrah masih pemuda ini, ya, Anda bergaul lah sama ustadz. Kalau laki-laki, kalau ikhwan banyak bergaul sama ustadz, dekat dengan ustadz. Kalau ada ustadz muda, main futsal jadi Mas Roni. Kapan main futsalnya? Ahad kapan? Besok? Ahad malam besok. Kenapa malam? Nah, besok ada futsal misalkan, ikut di mana lagi ada, nah, ikut. Kalau ada ustadz ikut situ, nah, saya insya Allah nanti kalau tak keluar kota bisa, boleh lah ikut kan. Nah, tuh. Dekat dengan ustadz, dekat dengan orang soleh, orang-orang baik, orang yang pengen baik itu loh, kita dekatin. Ya, karena apa? Kalau kita masih punya kewajiban mengabdi, saya sarankan selesaikan dulu kewajiban. Nanti semuanya jadi berantakan. Anda bayangkan, Anda yang sudah dikuliahkan beasiswa, punya kewajiban menyelesaikan, terus beasiswa Anda buang, paham? Anda menikah, sempat terjadi sesuatu dalam pernikahan, Anda akan salahkan istri Anda, betul? Karir Anda tak sukses, betul? Hidup susah, hidup tak enak, yang Anda salahkan siapa? Istri mesti. Coba dulu aku menyelesaikan beasiswa itu, betul? Jangan, saya sarankan selesaikan dulu kuliah, selesaikan dulu beasiswa, ngabdi dulu, baru setelah itu nikah. Bilang ke perempuan itu, ke akhwat itu, ukhti, aku ingin menikah denganmu, tapi aku belum bisa menikah sekarang. Kalau engkau mau nikah denganku, sabarlah menunggu. Kalau tidak, silakan nikah dengan orang lain. Woi. Kata akhwatnya, siapa lo? Dia bilang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apakah boleh ikhwan menunggu seorang akhwat sampai si akhwat lulus kuliah untuk menikahinya? Apakah itu termasuk membatasi rahmat Allah? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Semoga Ustaz selalu diberikan keikhlasan istiqomah. Amin. Jazakumullah. Jazakumullah. Boleh saja. Anda pernah dengar kisah cintanya Ustaz Adi Hidayat? Saya mau sekolah ke Yaman 8 tahun. Anda kalau mau tunggu saya silakan tunggu. Kalau tak, nikahlah dengan orang lain. Ditunggu sama akhwat tuh, nikah kan akhirnya. Boleh nggak kayak gitu? Silahkan. Cuma nanti kalau yang Anda tunggu ini akhirnya nikah dengan orang lain, jangan sakit hati, paham ya? Itulah. Sudah nunggu 5 tahun kan, giliran selesai dia nikah sama orang. Jangan sakit hati, paham? Terima kenyataan. Boleh nggak? Boleh, silakan aja. Membatasi rahmat Allah? Tidak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya memendam perasaan kepada lawan jenis? Bolehkah perempuan menyampaikan perasaan langsung? Terima kasih. Sama-sama. Boleh nggak perempuan langsung menyatakan kepada seorang ikhwan? Boleh. Paham ya? Boleh. Jadi Anda akhwat boleh. Ada yang ngechat saya gini. Jangan saya lah, udah enak banget. Ada yang lain lah. Nanti saya dibilang ke GR pula lagi kan. Misalkan nih, misal aja lah ya. Seorang akhwat ngechat seorang ikhwan, akhi, melihat akhlak dan agamamu yang mulia, yang bagus, aku berharap engkau mau melamarku. Oh. Kalau ikhwan tadi dia juga mau, dia bilang, insya Allah, kapan siap aku lamar. Wah. Kalau tidak, paling dia bilang, mohon maaf harus sekolah. Nah, udah. Maklum aja. Kalau dia gitu dia tak mau itu, paham ya? Ya, sama ini ikhwan juga gitu. Tapi kalau Anda akhwat tanya, Ustadz, boleh tak seorang akhwat mengungkapkan lebih dulu kepada ikhwan? Boleh. Boleh, silakan. Pada Nabi pun pernah kan, sahabiat seorang wanita datang kepada Nabi mengungkapkan, boleh, silakan. Ya, Ustadz, wanita boleh tak memendam perasaan kepada lawan jenis? Memang sebaiknya dipendam, jangan ditampakkan, paham? Dibuat pula status di mana-mana. Nah, iya. Love Roni, nah, di mana-mana. Ya, imamku. Di tag pula lagi kan Instagram Roni Irawan. Wah. Imamku. Kalau imam siap-siap di poligami kan? Imam itu kan makmumnya makin banyak makin bagus kan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ane ingin bertanya, Ustaz, tadi ada menyampaikan hukum memblokir kontak akhwat atau ikhwan adalah sunnah. Apakah itu dianggap atau dikatakan memutus tali silaturahim? Bagaimana solusinya? Ya, katanya memutus tali silaturahim sesama muslim. Jazakumullah khair Ustaz. Sama-sama. Semoga selalu menjaga Ustaz. Amin. Dimanapun dan kapanpun. Ustaz Adi Hidayat itu pernah ditanya begini, Ustaz, apa hukumnya
keluar dari grup yang banyak mudaratnya, menceritakan hal-hal yang tak baik, langsung aja keluar kata beliau, jangan masuk grup itu. Masuk grup itu kan untuk mencari manfaat, betul? Ketika di dalam grup itu banyak mudarat yang kita dapat, keluar saja. Ini grup WhatsApp misalkan. Nah, memblokir kontak tadi kenapa? Untuk menjaga diri kita. Saya sampaikan tadi, kata para ulama sebagaimana surat Al-Isra, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Kata para ulama, wajib hukumnya menghilangkan semua wasilah menuju zina. Paham? Ini lawan jenis nih, kalau ngejar-ngejar terus, blokir kontaknya. Tadi cuma sunnah kan, padahal mayoritas ulama bilang apa? Wajib menutup celah zina. Paham ya? Nah, sebagaimana surat Al-Isra, wala taqrabuz zina. Mas Roni, itu pertanyaan? Oh iya, Mas Roni pengen jawab sebenarnya, cuma tak pinjam. Itu juga masih ada. Mas Roni, tolong Mas Roni. Nah. Nama Instagramnya Roni Irawan, Roni_Irawan. Nah. Ntar, apa lagi? Ada apa lagi belakangnya? Tak liatin ya. Roni_Irawan. Apa lagi tadi itu? Loading lambat sini, sinyal susah. Nih 25. Wih, Mbak Pia juga nih. Mbak Pia nih. Ya. Mbak Pia. Berarti yang punya Mbak Pia 25 nih Mas Roni nih. Luar biasa. Ya, nih teman-teman yang berbahagia. Jadi kalau ada nomor kontak lawan jenis yang dia ini membuat kita, mohon maaf ya, jadi tidak khusyuk sholat, terbayang-bayang wajahnya, na'udzubillah min zalik, kemudian kita jadi malas ibadah karena tak berdua dengannya, ngaji pun malas karena dia tak dia itu tidak merespon chat-chat kita, sebanyak blokir aja kontaknya, paham? Kalau tak nikah blokir aja. Apakah ini tak menutup tali silaturahim? Silaturahim itu yang halal, bahaya, paham ya? Ini nanti datang ke kos putri yang ikhwan bilang silaturahim, enak banget kan? Tak boleh begitu. Mas Roni nanti, ukhti silaturahim ya kemana? Ke rumah makan kita silaturahim, bahaya kan? Nanti pacaran kedoknya silaturahim kan? Enggak boleh. Jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, pertanyaan sedikit aneh. Wah, ini kalau aneh-aneh ini, apakah ketika gerimis doa juga dikabulkan atau ketika hujan deras saja? Syukran Ustaz, sama-sama. Insyaallah. Ustaz, kalau gerimis doa dikabulin enggak? Ini kan gerimis nih, enggak hujan lebat. Gimana itu Ustaz? Yang dimaksud dengan hujan itu permulaan hujan dan akhir hujan itu hujan. Apalagi hujan lebatnya. Tadi hujan, ini sekarang masih rintik-rintik. Maka kata para ulama, masih dikabulkan doanya. Paham ya? Kecuali gerimis itu gara-gara orang terkencing dari atas sana, baru tak terkabul doa. Paham ya? Apakah berdoa harus keluar masjid biar kena airnya baru terkabul doa? Tak perlu, paham ya? Cukup dalam masjid saja. Ya. Kalau gerimis kan sama hujan beda, Hujan itu dikabulkan karena rintiknya besar. Gerimis itu kan kecil, lambat Ustaz. Masya Allah. Itu logika namanya itu, paham? Ya. Insya Allah, luar biasa. Pertanyaan paling luar biasa ini. Bagus. Berarti terkabulnya itu di awal hujan sampai ke ujung hujan, walaupun masih gerimis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya janda dengan usia yang masih muda. Janda usia muda, apa berarti itu? Jamud gitu ya. Jamud. Kalau duda keren, duren. Tadi saya kajian ibu-ibu di Hayarta itu loh, dapat lagi, apa lagi itu? Macan ternak, mama cantik nganter anak. Ada lagi, panggang keju.
papa ganteng, kece dan borju. Ada lagi tadi, ayam bakar, ayah muda berbadan kekar. Saya kalau kajian ibu-ibu tuh paling banyak dapat singkatan-singkatan, paham ya? Banyak dapat ilmu saya di sana itu, ya. Ya. Ayo teman-teman. Sungguh menjadi janda tidak enak karena banyak pandangan dari laki-laki yang tak baik atau mereka melihat saya seperti meremehkan. Bagaimana Ustadz caranya agar saya terhindar dari fitnah? Sedangkan saya harus bekerja untuk anak dan orang tua. Saya baru hijrah, Ustadz. Banyak mengikuti majelis ilmu dan teman-teman di tempat kerja mengetahui, lalu mereka sering membuat candaan karena saya ikut kajian. Sungguh saya mengikuti kajian karena ingin menjadi wanita yang baik. Terlebih anak saya perempuan. Saya ingin dekat dan dicintai Allah. Mohon solusinya Ustadz. Terima kasih. Sama-sama. Begini, Rasulullah SAW itu beliau walaupun di satu kesempatan, ya, ketika ada seorang sahabat menikahi janda, beliau tanya, kenapa tak nikahi gadis? Betul kan itu ya? Kata Rasulullah kan, kamu kan kalau nikahi gadis kan kamu bisa bermain-main. Tapi sekarang jangan salah, ya, janda sama gadis itu kadang-kadang tak beda. Kadang-kadang gadis pula tak bisa main-main kan, terlalu serius. Diajak main-main malah marah. Diajak pukul-pukul bantal malah marah kan? Apa ini mas ini? Kayak anak kecil aja. Padahal rumah tangga itu kata Umar bin Khattab, seorang suami yang baik kalau dia di rumah kayak anak kecil, mudah, gampang bercanda, mudah akrab, mudah bercanda, mudah akrab, enak, ramah, suka mama, ya. Itu loh. Jadi sekarang ini janda itu kadang malah untuk bersenda gurau dengan suami malah lebih baik. Nah, artinya Islam itu sebenarnya menghasung, ya, untuk seseorang itu menikahi janda. Anda cobalah survei, istri Nabi itu ada banyak, tapi cuma satu yang perawan, betul? Selebihnya janda. Jadi kalau ada di antara ibu-ibu nih, mbak-mbak nih, janda kemudian merasa tidak enak, itu maklum saja. Ini setan, bisikan setan. Di tempat kerja kemudian kita diejek, maklum saja. Anda masih penting di tempat kerja. Saya pulang kampung diejek orang tua saya sendiri malah. Pertama kali pulang kampung, celana cingkrang, apa kata bapak saya? Banjir ya, dia bilang. Sakit hati. Ya. Tetangga kampung saya itu, saya jenggot tak dicukur, dikit jenggot saya ini dikit. Ya. Memang segini rezekinya, paham ya? Saya iri sama orang jenggotnya banyak, itu iri saya. Begitu saya pulang jenggot tak dipotong, dia bilang be. Biasa begitu tuh, paham ya? Nih lagi ada reuni. Teman-teman SMA saya. Duduklah teman-teman nakal-nakal itu kan ya. Ya dulu kan sukanya ngerumpi gitu, ngobrol enggak jelas gitu ya. Nah, pas reuni itu duduklah kita. Nah nih. Ngobrol. Ada teman saya yang paling nakal, tiba-tiba dia ngomong gini, "Ransi, kapan kita kajian lagi?" Dia bilang. Senangnya saya. Ini teman nakal-nakal pengen kajian tuh kan luar biasa, betul kan ya? Diam saya. Ya, kita kajian lagi, kajian bikin bom, dia bilang. Sakit kan? Sakitnya tuh di sini dan di sini, paham? Dua sakitnya. Betul. Teman-teman saya tuh ngekek semuanya. Salaman lagi, salaman. Kalau ketemu akhwat kan jauh-jauh gitu kan ya. Gaya. Nah, na'udzubillah min zalik, ada salah satu perempuan itu, saya satu kelas dulu waktu SMA kan. Pas saya begini, dia langsung merangkul gini. Biasa aja lah ya, kata dia. Bahasa Melayu. Biasa aja lah ya. Kalau bahasa kitanya, bahasa Indonesianya, biasa aja lah bro, gitu loh. Langsung dirangkul, dipeluk. Jangan gitu kan. Kata setan, enaknya. Istighfar juga, setan juga kan. Astagfirullah. Gitu ya, Masya Allah. Benar, jadi kita sudah hijrah, ini maklum saja. Ini kalau yang berikut ini cerita adik saya nih. Jadi dia mau pergi ke masjid kan ya, mau pergi ke masjid sholat nih. Tetangga kampung saya itu bilang apa coba?
Belum tentu loh ya yang sholat ke masjid itu masuk surga. Gitu coba. Lah, adik saya ngadu kan, besok kalau dibilang lagi bilang gini, ya iyalah yang ke masjid aja belum tentu masuk surga, apalagi yang tak ke masjid. Itu ya. Di kampus ini berikutnya di kampus ini ya. Ada dengan lantang dia mengatakan, saya menolak jilbab. Muslim loh dia orang, ceramah juga padahal. Ya, saya menolak jilbab dia bilang. Makanya hati-hati dengerin ceramah itu, tak semuanya juga baik, paham ya? Dia dengan bangga, saya menolak jilbab dia bilang. Ada lagi parah lagi. Itu yang jilbab kan di dalam kelas itu kan ada yang jilbab dalam, ada yang cadaran itu kan ya. Itu yang jilbab dalam tuh pakai kaos kaki, pakai sarung tangan, repot banget hidupnya kayak SpongeBob dia bilang. Ngeri teman-teman, bener. Nah kalau ada yang kayak gitu, itulah ujian hijrah kita. Ya, mbak-mbak atau mas-mas yang pernah nikah kemudian cerai, jangan langsung menikah lagi. Siapkan diri dulu, ditempa diri dulu, paham ya? Diperbaiki diri dulu. Jangan segera menikah lagi. Sama nih, teman-teman yang belum nikah, ta'aruf gagal, jangan langsung ta'aruf lagi, tempa diri lagi, persiapkan diri lagi. Jangan langsung ta'aruf lagi, bahaya. Ya. Kalaupun ada kata-kata miring dan segala macamnya, itu biasa. Terus solusinya bagaimana Ustadz? Kurangi interaksi dengan lawan jenis. Fokus bekerja, fokus belajar, fokus ibadah. Insya Allah baik. Terakhir, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya bagaimana mengajak suami agar lebih taat dalam agama, rajin sholat dan bisa lebih baik lagi dalam rumah tangga. Bagaimana ngajaknya Ustadz? Cara pertama memberikan contoh. Jadi kalau seorang istri, nih suami harus peka ya. Kalau istri mencontohkan kebaikan, suami jangan peka, paham? Tolonglah peka. Peka dengan peka beda, paham ya? Suami yang peka, ngelihat istri ngajak kepada kebaikan, mencontohkan, dia ngikut. Kalau peka itu atau peka ya, istrinya mencontohkan, dia tak peduli gitu loh. Istrinya sudah mijitin kaki sebelah, sebelah lagi mah, tangan lagi mah, masya Allah. Suami yang peka itu, mama sini mah gantian pijit. Sekarang aku yang pijitin mama. Wah, ini peka suaminya ini ya. Berikan contoh. Anda pengen suami Anda itu sholatnya baik, rajin sholat, ibadahnya bagus, ke rumah, ke istri bagus, ke anak bagus, contohkan satu. Ya, jangan Anda suaminya tak baik, antar aku ke rumah orang tua aku mas, nah ini tak baik suaminya. Contoh dari Anda sendiri. Yang kedua, tak cukup doakan. Yang ketiga, apa yang bisa Anda lakukan? Ke mertua. Anda bilang ke mertua, ma, suamiku itu loh ma, sholat tak mau, lambat, malas. Kalaupun sholat telat-telat ma, kata istri kan. Ntar mamanya bilang gini, itu dah alhamdulillah nak mau sholat, dulu-dulu malah tak mau sholat. Kacau kan urusan. Tuh, makanya bibit bebet bobot menikah itu penting. Tak bisa juga lewat mertua. Cari orang besar, ustadz kah, kepala di tempat kantor bekerja kah, atau sesepuh kah yang bisa berbicara ke suami. Jangan Anda. Kebanyakan suami tak mau dengar kata-kata istrinya. Kalau dia tak rajin sholat, yang rajin sholat aja tak mau dengar kan, apalagi yang tak sholat. Karena apa? Kata Umar bin Khattab, man doya'aha fama siwa adya. Orang yang meremehkan sholat, maka selain sholat lebih diremehkan. Mungkin itu, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, setelah hijrah bukan berarti masalahnya tiada, tapi yang ada masalah baru. Ya, di antara masalah yang banyak dialami adalah masalah cinta. Pengen segera menikah. Hati-hati. Siapkan diri, pantaskan diri. Jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa. Mohon maaf banyak salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.